Kalau misalnya kalian masih dalam skala basic listening, umumnya kalian itu berpikir kalau misalnya apa yang disampaikan oleh lawan bicara kalian, either itu mendukung, pro, atau kontra, menolak dari keyakinan kalian atau apapun. Karena kalian di sini hanya berpikir kalau misalnya ini semua tentang gimana cara gue survive dalam obrolan ini. Kalau misalnya lawan bicara kalian menyampaikan sesuatu yang sekiranya bertentangan dengan keyakinan kalian, naluri utama kalian adalah defensif. Dan kita nggak bisa naruh kata perfeksionis pada sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Kalau misalnya kita menaruh atau meletakkan kata perfeksionis pada sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, bumerangnya itu bakalan balik ke diri kita sendiri. Kitanya jadi stres, kitanya jadi terpaku sama satu standar yang strict itu, akhirnya kita nggak bisa memberi kualitas hubungan yang 100%. Kalau misalnya kamu mau pindah menjadi engaging speak, kamu akan melakukan hal-hal ini. Yang pertama, Halo teman-teman Bestok. Nah, pada hari ini kita mau bahas apa nih Mbak Lulu? kita saat ini udah memasuki awal tahun 2026. Ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan perubahan. Tapi tentunya orang pada susah untuk berubah. Nah, makanya di sini aku mau ngebahas 3 soft skill yang harus kita kuasain sebelum kita melakukan perubahan ini. Ini soft skill yang basic ya. Kalau misalnya kita mempelajari 3 soft skill ini, aku yakin itu akan mengimprove hubungan kita sama pasangan kita, sama keluarga, ataupun sama teman kita. Itu juga akan membuat kita sukses dalam karir. Itu juga akan membuat kita tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana harus melakukannya. Oke, berarti kan ini hal-hal dasar ya, yang dimana itu untuk mengimprove diri kita untuk di tahun 2026 apa nih, harus perubahan apa nih yang kita harus lakuin. Dan itu hal-hal dasar loh. Dan kita pasti berarti kita harus tahu hal-hal dasar seperti itu. Kalau boleh tahu, itu basic pertamanya itu apa sih Mbak? Oke. Nah, kayak yang tadi aku sampaikan, kalau misalnya sekalipun ini basic ya, nggak semua orang punya kemampuan ini. Oke. Soft skill yang pertama adalah listening. Listening itu kan artinya mendengarkan ya. Ini basic banget. Setiap orang bisa mendengarkan. Saat ini kamu lagi dengerin, audiens kita lagi dengerin. Makanya aku nggak bisa naruh satu kata aja di situ. Aku harus nambahin satu kata lagi, yaitu active listening. Artinya mendengarkan secara aktif. Sekarang aku mau kasih framing ke kamu tentang listening yang basic versus active listening itu yang seperti apa. Framing ini adalah fungsinya supaya kalian bisa ngebedain apakah kalian sekarang saat kalian mendengarkan, ini kalian masih mendengarkan secara basic, bahasa kita itu aja lah ya, masih mendengarkan secara dasar yang ibarat semua orang bisa melakukan hal itu, atau kalian mendengarkan yang lebih improvement gitu, kalian mendengarkan yang lebih baik, lebih aktif gitu ya. Sekarang framing yang pertama kita masuk ke basic listening. Saat kita mendengarkan seseorang dalam skala basic listening, intensi kita adalah cuman untuk memahami informasi yang disampaikan oleh orang itu. Itu adalah basic listening yang bisa dilakuin oleh siapapun. Kata kuncinya adalah kalian cuma butuh fokus, dan ya udah kalian akan memahami informasi apapun yang disampaikan oleh orang ini. Terus juga kalau misalnya kalian masih dalam skala basic listening, umumnya kalian itu berpikir kalau misalnya apa yang disampaikan oleh lawan bicara kalian, either itu mendukung, pro, atau kontra, menolak dari keyakinan kalian atau apapun. Nah, kalau misalnya orang yang masih mendengarkan dengan mindset, aduh nih orang pro apa kontra ya sama gue, pro atau kontra ya sama gue, itu kalian masih bisa dikatakan kalau kemampuan mendengarkan kalian itu masih basic. Karena kalian di sini hanya berpikir kalau misalnya ini semua tentang gimana cara gue survive dalam obrolan ini. Kalau misalnya lawan bicara kalian menyampaikan sesuatu yang sekiranya bertentangan dengan keyakinan kalian, naluri utama kalian adalah defensif. Oh, gue gak suka nih sama orang ini. Jadi, listening yang basic itu umumnya masih berfokus sama diri sendiri. Me. Maksudnya kayak, apa yang lo sampaikan, itu menyinggung gue gak ya? Apa yang lo sampaikan, itu berakibat buat sesuatu yang gue lakuin saat ini gak ya? Itu artinya lu masih berfokus sama diri lu sendiri, bukan orang yang lagi ngomong ini. Dan kalau kalian masih terjebak dalam pola pikir yang seperti itu artinya kalian masih basic listening. Kemudian, kalau basic listening, ini juga ada tendensi atau keinginan untuk jump into conversation secepat mungkin. Kayak ibaratnya lawan bicara kalian belum menyelesaikan apa yang dia sampaikan, tapi kalian udah langsung jump in. Karena kalian berpikir kalau misalnya, oh, gue udah tahu apa yang mau lu sampaikan. Gue udah tahu sisanya gitu. Jadi, penilaian kalian terhadap lawan bicara kalian masih dipengaruhin oleh penilaian internal kalian secara subjektif sama lawan bicara kalian. Kalian gak suka sama si A.
Saat si A ngomong dan baru ngomong setengah, kalian udah langsung lompat dalam omongannya si A karena dorongan kalian adalah gue nggak suka sama orang ini dan gue tahu apa yang akan lu sampein setelahnya. Jadi udah lu nggak usah ngomong, biar gue selesain buat diri lu sendiri. Nah itu namanya kalian masih basic listening. Jadi ada itu ya, tanda-tanda yang perlu kalian tahu kalau misalnya kalian tuh masih basic listening. Kalian pengen jump in into conversation secepat mungkin. Kalian masih berpikir semua ini tentang diri gue. Dan kalian masih kayak, oh ya udah, gue cuma sekedar dapat informasi aja dari lu. Itu adalah tanda-tanda kalau kalian masih terjebak dalam mindset basic listening. Kalau misalnya kalian punya mindset yang seperti itu, ya nggak salah. Sebagian besar dari kita punya mindset yang seperti itu. Aku pun terkadang masih punya mindset basic listening sama orang lain. Saat aku nggak suka sama kamu, aku akan berpikir kalau apapun yang keluar dari mulut kamu, itu nggak relevan. Dan saat aku mulai ngomong sama kamu, aku pengen ngebuktiin kalau misalnya kamu itu salah. Jadi aku terlalu ngambil itu terlalu personal. Dan aku pun terkadang masih melakukan hal itu. Terutama dalam kasus-kasus kayak misalnya kita lagi ada persaingan nih ya. Misalnya aku adalah lawan kamu adalah lawan aku. Kita sama-sama lagi berdebat di satu ruangan atau gimana. Insting utama aku adalah aku pengen menang. Dan karena aku pengen menang, makanya aku ini nggak punya kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Karena yang paling utama yang aku fokusin adalah aku harus menang dalam percakapan ini. Akhirnya semua yang kamu sampein, bukannya aku nilai secara logis, bukannya aku nilai secara realistis, aku malah menilai itu secara emosional. Dan apa akibatnya kalau aku menilai hal itu secara emosional? Pertama, aku terkesan gak profesional karena semua tentang diri gue. Bukan tentang apa orang lain. Karena aku self-center. Sekarang aku berfokus pada diri aku sendiri. Yang kedua adalah, apa yang aku sampein itu nggak relevan sama masalah yang lagi kita berusaha untuk tanganin. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita masih punya mindset basic listening, kita akan menjadikan segala sesuatunya itu, informasi yang masuk ke dalam diri kita, itu secara personal, emosional, dan terlalu subjektif. Nah, frame yang kedua adalah, misalnya kamu udah belajar untuk mendengarkan dengan baik. Ini tanda-tanda kalau misalnya kamu udah masuk dalam frame active listening. Kalau misalnya basic listening itu kamu pengen jump in into conversation secepat mungkin, kamu defensif, kamu emosional, kamu subjektif. Kalau active listening adalah kamu menggunakan lebih banyak waktu untuk diam dan mendengarkan. Ini agak kontras dengan active listening ya. Aktif mungkin kayak kalau kamu dengar kata aktif, oh gue harus ini aktif kan. Tapi justru malah active listening itu adalah orang yang lebih banyak diam untuk mendengarkan. Karena kalau kalian misalnya pikir diam itu artinya nothing, bukan apa-apa, itu artinya kalian masih kejebak sama mindset yang gak mengembangkan diri kalian. Karena kalau misalnya nih, sekarang mindset kalian, diam itu adalah action. Kalau selama ini kalian mikir diam itu bukan action kan? Tapi kalau dalam listening, diam itu adalah action. Jadi kalian jangan berpikir kalau saat kalian diam, kalian nggak memberi kontribusi apapun. Justru malah saat kalian diam, kalian memberi kesempatan sama lawan bicara kalian untuk menyampaikan materinya dia secara utuh. Untuk menyampaikan apa yang pengen dia sampaikan secara utuh. Dampaknya apa kalau misalnya orang lain menyampaikan isi pikirannya secara utuh, kita bisa lebih paham cara berpikir orang itu. Kita juga bisa lebih paham problem apa, masalah apa yang sebenarnya dia paling highlight gitu. Tapi kan yang sekarang yang seringnya terjadi adalah karena kita pengen buru-buru nyela dia, akhirnya orang ini nggak punya kesempatan untuk berbicara secara utuh. Akhirnya kita nggak paham problem utama yang ada dalam otaknya dia itu apa. Kita nggak paham motivasinya dia itu apa saat ngomong kayak gitu. Tapi saat kita diam, dan menganggap kalau diam ini adalah bagian dari action, kita akan lebih cenderung untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan secara utuh. Dari kita mendengarkan apa yang dia sampaikan secara utuh, kita tahu motivasinya dia itu apa. Oh ternyata hal yang paling lu notice adalah A, B, C. Oh jadi ini adalah motivasi lu. Terus juga kita jadi paham kenapa orang ini menyampaikan A, B, C, D, E. Saat dia berbicara, kita jadi tahu, oh dasarnya dia itu apa. Dan terus juga dampaknya ke orang lain adalah dia akan merasa lebih didengarkan. Dia akan merasa lebih baik karena setiap orang itu pengen didengarkan. Didengarkan secara utuh ya, bukan didengarkan sepotong doang. Dan dampak kitanya adalah orang lain
akan ngelihat kita lebih atraktif, lebih menarik. Mungkin kamu punya temen yang lebih banyak diem, tapi lebih atraktif gitu ketimbang temen yang banyak ngomong, tapi omong kosong gitu. Ibaratnya kita lebih nyaman sama orang yang mau stop untuk mendengarkan kita ketimbang mereka yang selalu menyela kita, yang selalu ngasih respon, tapi responnya itu negatif ke kita. Justru malah menurut aku, orang yang punya kemampuan untuk mendengarkan, itu adalah mereka yang paling atraktif. Itu salah satu soft skill yang harus kita kuasain di awal tahun ini, yaitu active listening. Oke, itu relate banget sih sama jurusan aku. Karena Iya? karena konselor itu teknik pertamanya itu harus active listening gitu Iya, ya kan. Iya bener juga, setuju juga sama pendapat Mbak Lu kalau, kadang nih kita kalau punya teman yang banyak ngomong tapi kosong gitu atau kadang suka, motong-motong pembicaraan obrolan kita, kita. obrolan kita belum selesai tapi dia udah duluan motong pembicaraan tuh kita kadang nggak enak juga gitu, maksudnya punya teman kayak gitu. Iya. Kadang juga bukan cuma apa ya, motong-motong doang, kadang, kebanyakan dari mereka yang memotong itu kadang belum selesai cerita secara keseluruhan, mereka membandingkan dengan POV dari mereka, padahal Oh, belum relate gitu, iya 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 iya. kayak Jadi gitu. sama kayak yang tadi Sama aku bahas kalau misalnya mereka ngambil itu terlalu personal. iya, Iya. terlalu kayak gue gitu, Iya, heeh. padahal justru malah saat kita mendengarkan, ini adalah tentang orang yang kita dengarkan, bukan Iya tentang kita. iya, bener bener. Iya, makanya kalau misalnya kalian masih dalam skala basic listening, kalian akan membuat itu terlalu subjektif. Subjektif itu maksudnya adalah tentang diri gue, tentang apa penilaian gue, tentang ya pokoknya intinya fokus kalian adalah self center terhadap diri sendiri. Kayak gitu. Jadi pembahasan kali ini tuh pentingnya tuh untuk apa sih, Mbak? Kalian nih sekarang ada di fase basic listening nih ya, dan kalian mau pindah ke active listening, itu nanti kalian akan improve entah itu dalam hubungan, dalam karir, karena memang basic-basic ini merupakan basic-basic yang benar-benar human gitu, yang benar-benar relate sama kebanyakan orang dan memang perlu kita pelajarin. Problemnya gini loh, kita sekolah, kita belajarnya matematika, bahasa Indonesia, IPA, sains, dan semacamnya. Maksudnya ya ibaratnya teknikal, yang teknis, hal-hal teknis. Tapi kita nggak belajar hal-hal yang berpusat sama hubungan kita sama orang lain. Kita nggak mempelajari hal itu. Dalam lingkup pendidikan kita cuma belajar hal-hal yang teknis, yang ibaratnya template lah ya. Yang kalau misalnya kita tekunin, kita akan bisa ngelakuin hal itu. Cuman kalau misalnya listening dan soft skill lain yang selanjutnya nanti akan aku sampein, ini nggak dipelajarin di sekolah atau Sekolah dan dalam sebagainya. lingkup itu. Meskipun begitu, soft skill ini yang nanti kita pakai saat kita ngelakuin hal-hal teknis itu gitu. Oke, di karir gitu Iya, ya, di organisasi. kamu tahu nggak sih, kamu pernah nemuin orang yang bagus banget dalam hal teknis. Dia bisa melakukan A, B, C, D, E dengan cara yang sempurna. Tapi dia nggak punya skill untuk salah satunya yang tadi aku udah jelasin, listening. Akibatnya apa? Karirnya jadi buruk, terus dia juga punya reputasi yang buruk, karena orang-orang di sekelilingnya nggak merasa kalau misalnya dia itu ngasih sesuatu buat orang lain gitu. Kayak gitu. Makanya soft skill ini penting banget buat kita pelajarin gitu. Iya, iya bener banget sih, karena sebagian dari temen aku ya, gitu, sebagian dari temen aku tuh nyarinya juga yang nyaman gitu ya, Kak, setuju banget pendapat, Mbak Lulu kayak misalkan orang-orang yang, pintar secara teknis atau materi gitu ya, rata-rata tuh, banyak juga yang memikirkan diri dia sendiri kadang ya gitu. Kayak misalkan kadang, aku suka nanya ke teman-teman aku gitu ya, kadang mereka kok, kalau nanya mata pelajaran tuh ke aku yang secara teknis aku kadang nggak ngerti, secara materi nggak ngerti. Karena, sedangkan dia pada punya temen yang secara teknis oke, gitu ya. Tapi ketika ditanya, "Kenapa nggak nanya sama si ini?" "Enggak ah," gitu. Kayak mereka takut duluan gitu ketika nanya sama si temennya itu, gitu. Karena selama ini kalau nanya, ya gitu, ditanya kayak, "Kok lu nggak ngerti sih?" Dan sebagainya, kayak gitu. Asal apa ya, asal dipotong kayak gitu aja. Padahal mungkin kalau misalkan secara teknis dia belum ngerti kan, apa ya, bisa diajarin dulu gitu ya kan? Iya, iya benar-benar. Jadi ini salah satu contoh kasus yang secara langsung ya. Iya Orang yang belajar soft skill salah satunya listening ini justru malah lebih disukain orang lain. iya Kayak yang betul. tadi aku bilang ya. Pokoknya dampaknya kalau kalian belajarin soft skill, terutama listening adalah kalian akan lebih atraktif, kalian akan lebih menarik di Iya. mata orang lain ketimbang mereka yang justru malah punya kemampuan
lebih dari kalian. Iya, bener bener Hmm. bener. Iya. Setuju banget. Oke. Untuk, yang kedua apa tuh kalau boleh Oke, tahu? soft skill yang kedua adalah speaking. Speaking, berbicara ya. Tapi sama seperti listening, kalau misalnya kita mau lebih improve dari sekedar basic, aku nggak bisa taruh kata speaking aja. Jadi aku tambahin di sini adalah engaging speak. Artinya obrolan yang menarik. Jadi saat kalian ngomong, orang tertarik sama hal itu. Aku akan bagi jadi dua lagi ya, sama seperti listening untuk framingnya. Speaking yang basic itu yang seperti apa, dan engaging speak itu yang seperti apa. Dari apa yang aku sampaikan, kalian bisa evaluasi apakah kalian masih ada di fase basic speaking atau kalian udah ada di fase engaging speak. Kalau kalian ada di fase basic speaking, tanda-tandanya itu seperti ini. Dimulai dari internal kita ya. Saat kalian berbicara, fokus kalian adalah kalian pengen dipahami. Jadi, fokus kalian adalah masih self-centered. Segala sesuatu yang keluar dari mulut kita, itu pasti awalnya itu datang dari niat kita, dari hati kita kan. Itu dari sini ke sini baru ke sini gitu Iya kan. iya. Kayak ibaratnya tujuan pertama kita dulu. Kita ngomong nih tujuannya apa? Terus otak kita memproses gimana cara kita menyampaikan hal itu. Dan mulut kita menyampaikan hal itu kan. Jadi kayak ibaratnya obrolan kita itu udah dimasak di dalam diri kita dulu sebelum kita deliver ke orang lain. Nah, kalau kalian masih ada di fase basic speaking, dari sini, dari internal kalian, niat kalian adalah gue pengen dimengerti sama orang lain. Terus kemudian otak kalian berpikir, kalau gue pengen dimengerti orang lain ini harus suka sama apapun yang gue sampaikan, pesan apapun yang gue sampaikan, ini harus menarik lah ya, ibaratnya kayak gitu. Nah, akhirnya saat kita menyampaikan hal itu secara langsung kepada orang lain, kita mengemas apapun yang kita sampaikan ini secara kayak kesannya terlalu personal tentang diri gue, tentang apa yang gue lakuin, kayak yang tadi kamu bilang, saat kita ngedengerin orang lain, si yang mendengarkan justru malah nimpalin apa yang disampaikan oleh yang berbicara dengan pengalaman pribadinya dia. Jadi kayak ibaratnya teman kita mau curhat sama kita, tapi kita ikutan curhat sama dia. Jadi itu salah satu contoh kalau misalnya kita masih kemampuan berbicara kita dan mendengarkan kita itu masih basic, karena kita masih self-center gitu. Jadi semua yang keluar dari mulut gue selalu tentang diri gue, selalu tentang diri gue. Nah, itu dari internal ya, itu dari internal. Kalau dari eksternal maksud aku adalah dari outputnya ya. Saat kita masih basic speaking, saat kita menyampaikan sesuatu, kita menyampaikannya dengan cara yang flat, yang bukannya memengaruhi orang lain, tapi cuma sekedar sebagai informasi. Kamu mungkin sering menemukan orang yang punya skill komunikasinya itu gak bagus. Sebenarnya apa yang dia sampaikan itu materinya bagus banget. Tapi saat dia menyampaikan itu terkesan flat dan orang lain nggak engage gitu, nggak tertarik. Kayak apaan sih? Contoh lain, kalau misalnya leader ini sebenarnya kemampuan teknisnya bagus, tapi saat dia mendelivery niatnya dia itu nggak bagus. Akhirnya bawahannya langsung pada kayak mikir, ih leader ini egois banget sih, karena dia masih basic speaking, dia nggak menerapkan engaging speak. Oke, itu tanda-tandanya ya. Jadi yang pertama, kamu menyampaikan pesan kamu secara flat. Akhirnya orang nggak engage. Yang kedua adalah, kamu tidak menggunakan pause saat kamu berbicara. Kamu nggak memainkan emosi kamu saat kamu berbicara. Kayak contohnya, kamu excited banget nih sama suatu obrolan. Saking excitednya kamu sama suatu obrolan, oh gue hari kayak gini, gue hari gini. Jadi kayak ibaratnya nggak ada space dari apa yang kamu sampein. Kamu nggak memberi ruang bagi orang yang mendengarkan kamu, entah itu untuk menyela kamu, menyampaikan pendapatnya dia dan menyela, atau untuk meresapi apa yang kamu sampaikan. Jadi, kamu nggak menggunakan teknik stop atau pause. Itu dua tanda ya, jadi kamu membuat obrolan kamu terkesan terlalu flat. Yang kedua, saking antusiasmenya kamu terhadap sesuatu, atau saking gak antusiasmenya kamu terhadap sesuatu, jadinya kamu membuat itu, entah itu terlalu high atau terlalu low.
gitu. Kayak kamu nggak tertarik nih sama obrolan ini. Ya udah, suara kamu lama-kelamaan mengecil, sampai kayak akhirnya jadi orang membaca emosi kamu dengan mudah gitu. Oh, ini orang nggak tertarik nih. Atau saking kamu antusiasmenya, kamu langsung, oh iya, gini-gini, nada kamu tinggi banget. Jadi sendiri jadi. iya, jadi heboh sendiri gitu. Nah, itu salah satu tanda kalau misalnya kamu masih ada di basic speaking. Kalau misalnya kamu mau pindah jadi engaging speak, kamu akan melakukan hal-hal ini. Yang pertama, internal dulu ya. Saat kamu berbicara, sekarang niat kamu bukan lagi untuk berusaha agar orang lain memahami kamu, melainkan kamu itu pengen persuasifin orang lain. Jadi apa yang kamu sampaikan, ini bukan lagi tentang diri kamu, melainkan tentang orang lain. Dan gimana cara kamu bikin orang lain itu tertarik sama apa yang kamu sampaikan. Jadi fokus kamu beda ya. Kalau misalnya yang pertama, gue pengen dimengerti. Kalau yang kedua, kalau yang engaging speak, kamu mau memahami orang lain supaya kamu bisa memengaruhi mereka untuk pahamin diri kamu. Kayak aku kasih contoh. Aku mau mendorong kamu buat baca buku. Aku tahu kalau misalnya baca buku itu adalah skill yang penting. Tapi di sisi lain, kamu bukan pecinta buku. Niat aku adalah pengen mendorong kamu untuk membaca buku. Misalnya kamu engaging speak, kamu akan ngomong ke orang itu seperti ini. Ternyata lu punya problem A, B, C, D, E ya. Lu tahu nggak sih, kalau misalnya di salah satu buku, sebutin referensi buku kamu ini, si A atau penulisnya ini mengatakan kalau misalnya problem ini bisa diselesaikan dengan poin A, B, C, D, E. Dan kalau misalnya lu melakukan poin A, B, C, D, E itu bakalan menyelesaikan masalah lu. Jadi kenapa lu nggak coba untuk ngedalamin poin-poin ini dengan cara baca bukunya si A ini? Jadi kayak ibaratnya kamu ngasih tahu ke orang ini dulu benefitnya dia baca buku ini, dan kamu membuat orang ini tertarik, baru setelah itu kamu merekomendasikan buku itu ke orang itu. Jadi kayak nggak semata-mata lu baca buku ini aja, ini cocok kok buat lu, kayak gitu. Jadi lebih ke skill persuasifnya. Jadi internal kamu sekarang bukan tentang kamu pengen dimengerti, melainkan kamu pengen memahami orang lain supaya kamu bisa membuat orang lain itu untuk memahami diri kamu. Outputnya apa? Kalau misalnya maksudnya teknisnya kayak gimana? Yang pertama, kamu using pause. Kamu harus menggunakan pause dalam setiap obrolan kamu. Kebanyakan orang sekarang saking dia pengen untuk dipahami, saking dia pengen untuk sampai di poin utama mereka dengan cepat, akhirnya mereka nggak menggunakan pause. Mereka menganggap kalau lawan bicara mereka, kayak, oh ya udah lu paham aja. Kayak ibaratnya lu harus ngikutin tempo gue. Iya, paham. Intinya, apapun yang gue sampein, udah lu ngerti. Karena gue ngerti. Gitu. Tapi kan belum tentu. Boleh jadi lawan bicara kita nggak paham istilah-istilah tertentu atau konsep-konsep yang kita sampein. Tapi karena kita masih self-center, karena kita masih basic speaking, kita ya udah anggap aja lawan bicara gue setara sama diri gue. Akhirnya kita nggak menjelaskan konsep tertentu. Ya udah, konsep ini tentang kayak gini. Nggak tahu udah tuh lu ngerti atau enggak. Terus lanjut kayak gitu sampai akhirnya kita bisa tiba di poin akhir kita. Karena kita pengen terburu-buru sampai di sana. Tapi kalau misalnya kita engaging speak, kita bakal menggunain pause-pause itu. Berhenti sejenak untuk lihat reaksi lawan bicara kita. Apakah lu masih engage sama gue? Apakah lu masih ikutin alur pembicaraan ini? Atau lu udah lost in the way gitu? Kayak tiba-tiba kayak orang bego. Diem. Terus ntar di akhir apa ya? Ujung-ujungnya gak nangkep. Dan akhirnya dia nanya pertanyaan yang udah kita jelasin sebenarnya. Itu karena sebenarnya bukan lawan bicara kita yang bodoh. Itu melainkan kitanya yang gak menggunakan pause. Dan karena kebetulan dia orang yang gak enakan untuk ngeberhentiin kita, akhirnya kita sama-sama lost in the way. Padahal bisa aja. Makanya saat kita berbicara, posisikan diri kita ini sebagai leader. Kalau kita leader, mindset kita adalah kita harus memastikan bawahan kita ini masih ikut sama gue. Oke, jangan sampai lolos. Kita saking pengen buru-burunya. Dia sebagai leader ya pengen buru-buru sampai di tempat tujuan. Nggak tahu deh tuh yang masih ikut berapa orang. Dan saat kita sampai di tempat tujuan nggak ada ternyata yang paham. Itu karena salah satunya kita sebagai leadernya itu buruk. Kita saat menyampaikan sesuatu, kita cuma memposisikan diri kita sebagai informan, sumber informasi. Udah intinya adalah lu dengerin, mau lu nangkap atau enggak, ya udah pokoknya gue sampai di tempat tujuan, gue mendeliverikan
informasi ini kepada lu, mau lu nangkap ataupun enggak. Iya. Kayak gitu ya. Jadi Oke. kalau misalnya lu masih punya mindset basic speaking, lu nggak akan memposisikan diri lu sebagai leader saat lu berbicara. Tapi kalau misalnya lu udah engaging speak, lu akan memposisikan diri lu sebagai leader saat berbicara dengan cara menggunakan pause untuk memastikan dia masih ikut sama pembicaraan kita, dan irama. Orang berpikir kalau misalnya kita mau menyampaikan sesuatu secara lugas, dia cuma berpikir yang penting informasi itu sampai di lu. Tapi informasi itu akan lebih sampai di orang lain kalau misalnya kita menggunakan irama. Irama itu adalah intonasi, volume, artikulasi. Ada kalimat-kalimat di mana kita harus kecilin volume kita. Tujuannya buat apa? Untuk mendalami kalimat itu. Seumpama kamu pengen nyampein sesuatu yang powerful ya. Kalau misalnya kamu nyampein itu dengan cara teriak, volume kamu tinggi, itu akan membuat kita bisa sampai di sini. Aneh gak? Tapi kalau Aneh-aneh. misalnya kamu nyampein itu dengan volume yang rendah, itu akan membuat kamu bisa sampai di titik ini. Apa nggak lebih powerful? Dan yang kedua adalah artikulasinya. Kamu pengen dimengerti nih ya. Kamu sebagai pembicara pengen dimengerti. Kamu pengen audiens kamu ini nggak menganggap kamu boring gitu lah ya. Tapi di sisi lain juga kamu nggak ada usaha untuk membuat audiens kamu ini engage gitu. Kamu menggunakan artikulasinya kayak ngedumel. Ya kalau misalnya enggak jadi kita mau gimana lagi kan? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan cara berbicara yang seperti itu, artikulasinya nggak jelas, ada beberapa hal yang bakal terjadi. Lawan bicara kalian akan berpikir kalau misalnya, dia tahu nggak sih apa yang dia sampein? Orang tuh pasti menilai kita itu bukan cuma dari apa yang kita sampaikan, tapi justru malah menilai kita dari bagaimana cara kita menyampaikannya. Jadi kalau misalnya kalian belajar tentang bagaimana cara memengaruhi orang, itu bukan selalu apa yang kalian sampaikan, informasi yang kalian berikan untuk orang lain, melainkan bagaimana cara kalian untuk menyampaikan informasi itu. Anggaplah si A punya informasi itu cuma 20%-nya, sedangkan si B punya informasi itu sebanyak 50%-nya. Kalau dibilang lebih pintar yang mana? Si B lebih pintar. Tapi si A ini punya soft skill, yaitu kemampuan berbicara, mendeliverikan materinya ini dengan cara yang bagus, dengan cara yang persuasif. Mana yang lebih didengarkan? Apakah si A atau si B? Sedangkan si B ini kayak, oke, dia expert, dia nyampein informasi itu flat, dia nggak engage sama pendengarnya, tapi materinya itu penuh gitu, utuh gitu, tapi nggak ada yang nyambung di pendengarnya ini. Beda sama si A. Oke, materinya dia cuma 20%, tapi cara dia menyampaikan materi itu bikin itu berbekas di benak orang lain gitu, di benak pendengarnya. Jadi gunakan volume yang tepat, artikulasi saat berbicara itu jelas, supaya orang juga menganggap kalau sekalipun lu nggak expert dalam hal ini, lu tahu apa yang lu omongin. Artikulasinya jelas, A, I, U, E, O-nya jelas. Terus yang terakhir adalah intonasinya. Cara ngatur kapan waktu untuk tinggi dan kapan waktu itu untuk rendah. Kayak gitu. Jadi, soft skill speaking yang harus kita kuasain, pertama dari internal kita adalah, kita bukan lagi berbicara dengan niat untuk dimengerti, melainkan kita berbicara dengan niat untuk mempersuasifkan orang lain. Dan outputnya, hard skill-nya adalah kita harus belajar tentang intonasi, tentang jeda, tentang volume, artikulasi, dan semacamnya. Kayak gitu. Itu tentang soft skill kita dalam berbicara. Oke, aku juga, belum lama itu belajar, public speaking, tapi via YouTube aja gitu ya. Dan memang ada, beberapa poin yang setuju dengan pendapat Mbak tadi gitu, bahwa memang kalau misalkan yang pertama memang gerakan tubuh, kalau misalkan di YouTube yang aku pelajari gerakan tubuhnya harus bagaimana, harus terbuka dan sebagainya. Dan yang kedua ini, relate banget sama yang tadi pembahasan Mbak yang kedua gitu, poin yang kedua, bahwa ya kita kalau misalkan menyampaikan sesuatu, usahakan jangan berpatokan pada intinya gue nyampein aja dah gitu, supaya kita nggak jadi informan gitu kan. Tapi bagaimana kebutuhan dari yang mendengarin gue nih gimana nih supaya dia Iya. tuh tetap masih ngerti apa yang gue bahas kayak gitu sih. Iya, iya benar. Memang fokus kita kalau misalnya kita berfokus sama audiens kita atau pendengar kita akan lebih cenderung untuk mempersuasifkan mereka. Karena sekarang ini bukan lagi tentang kepentingan diri gue, melainkan kepentingan elu. Dan kalau gue membuat ini sebagai kepentingan elu,
lu akan mendengarkan hal itu karena ini Hmm. penting buat lu gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya ini cuma penting buat gue Iya. cuma akan menjadikan lu sebagai pendengar. Ya udah, intinya lu harus mendengarkan informasi ini dari A sampai Z. Udah, mau lu gunain informasi itu atau enggak ya terserah, bodo amat gitu. Tapi itu kan nggak engage, itu kamu nggak menciptakan koneksi apapun saat kamu berbicara. Jadi yang dengerin juga nggak Iya, gitu lah ya. iya, mungkin ini salah satu jawaban. Ada guru-guru yang boring terutama mungkin guru sejarah mungkin ya yang agak bikin ngantuk ya. Sejarah perang dunia itu padahal wow gitu, padahal kayak wah ini banget nih, bagus banget ceritanya. Tapi kalau misalnya disampaikan sama orang yang nggak tahu gimana cara untuk menyampaikan itu dengan cara yang persuasif, ya otomatis itu akan mempengaruhi pendengarnya. Entah itu jadi nggak suka sejarah, jadi sejarahnya yang disalahin, jadi kayak mata pelajarannya yang boring ya, padahal orangnya yang ya ini mungkin menjadi jawaban juga kenapa ada leader yang tidak disukai, ada guru yang boring, dan ada orang-orang yang kayak salah paham nih. Kayak contoh, ada beberapa ras-ras tertentu dalam negara kita ya, yang saat dia ngomong itu terkesan kayak ngomel-ngomel. Oh ya. Atau saat dia ngomong itu terkesan kayak lembek banget. Jadi kayak justru orang bisa salah paham sama hal itu. Padahal problemnya itu cuma satu, speakingnya itu. Ya, kayak gitu. Oh ya, kayak bener sih. Kalau guru sejarah tuh ya kadang kalau ceritain materi flat banget gitu kan, template banget. Jadinya kita ya udah gitu ya Iya, iya. sesuai buku gitu. Dan Tapi kadang kalau dia cerita tentang kehidupan dia, itu bisa kayak ada intonasinya Iya. ada, volumenya. Jadi kita excited, oh dulu dia kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh basic speaking karena masih fokus sama dirinya dia. Ini adalah penting buat gue, ini juga penting buat lo. Sejarah nggak penting buat gue, nggak penting gitu. Ya itu skill yang ketiga ini boleh dibilang skill yang ngambil sebagian porsi dari, anggaplah kita taruh semua skill yang kita pelajari ini dalam skala 100%. Kalau listening itu 25%, speaking 25%, yang ketiga aku akan bilang 50%. Karena ini saking pentingnya ya, terutama di dunia sekarang. Di dunia yang teknologinya itu sudah semakin canggih, di dunia yang udah dibombardir sama media sosial, sama platform-platform lain yang merobotkan manusia gitu. Yang nggak lagi membuat kita menjadi manusia secara utuh. Yaitu adalah skill untuk connection atau hubungan. Sama seperti listening dan speaking, aku nggak bisa naruh ini satu kata aja, jadi aku tambahin good connection, hubungan yang baik. Selama ini kita terhubung sama seseorang, kita cuman ya sekedar terhubung aja. Lu adalah teman gue, lu adalah pacar gue, lu adalah ini. Tapi nggak semua orang punya hubungan yang bagus gitu. Sekarang jujur deh sama diri kamu sendiri. Saat kamu ada di dalam suatu hubungan, kamu ngerasa hubungan ini memiliki satu makna paling dalam gak sih buat kamu? Atau kamu cuma sekedar ada di dalam suatu hubungan dan kamu ya sekedar temenan aja gitu. Yang penting gue punya temen, yang penting gue punya orang yang buat ketawa cekakak cekiki, terus yang penting gue punya pacar, yang penting buat ini. Pernah gak sih kalian ada di dalam satu hubungan yang bener-bener berarti gitu? Yang dalam artian kalau misalnya kalian berpisah dengan orang ini, kalian ngerasain luka yang bener-bener dalam gitu. Atau kalian masih termasuk orang-orang yang punya hubungan, tapi hubungannya itu sekedar formalitas atau sekedar buat menunjang lifestyle kalian sebagai manusia dalam hidup gitu kan. Nah, di sini juga aku mau framing jadi dua lagi ya. Basic connection sama good relationship. Kalau misalnya kalian ada di fase basic connection, tanda-tandanya seperti ini. Saat kalian menjalin hubungan sama seseorang, intensi kalian adalah sebagai status sosial. Misalnya nih sekarang kita temenan. Intensi aku temenan sama kamu adalah ya udah cuma sekedar biar gue punya temen gitu, maksudnya biar gue nggak dianggap sendirian. Atau misalnya kita pasangan nih gitu ya, intensi aku untuk menjadi pasangan kamu adalah ya sekedar biar gue bisa kayak yang lain aja gitu, upload di sosial media kalau gue sama pacar gue, biar gue nggak terkesan nggak terlalu jomblo gitu lah ya ibaratnya. Jadi kalau misalnya kalian masih punya hubungan yang basic, itu biasanya hubungan itu kayak terkesan flat. Kalian gak merasakan apapun. Kalau misalnya orang ini pergi, ibaratnya ya udah sekedar pergi aja gitu. Oke, kalian sakit sehari 2 hari, tapi ya udah kalian move on. Itu karena kalian gak menjalin hubungan erat dengan orang ini gitu. Kemudian ada tanda-tanda lain kalau misalnya kalian masih dalam tahap basic connection. Itu adalah kalian menjalin hubungan dengan orang ini cuma untuk formalitas doang.
Kayak sekarang kita kan kerja gitu, di lingkungan kerja, di lingkungan kampus, atau di lingkungan apapun, kita punya temen nih ya, itu cuma ya sekedar formalitas aja. Gue sama lu sebagai rekan kerja, kalau misalnya gue butuh bantuan lu ada, kalau misalnya lu butuh bantuan gue ada, kayak ibaratnya ya cuma sekedar formalitas aja gitu. Hubungan yang baik itu adalah saat kita menghadapi masa-masa tersulit. Kita mengingat seseorang kan. Orang yang kita ingat itu adalah orang yang punya hubungan yang baik sama kita. Tapi kalau misalnya kalian menghadapi masa sulit, dan gak ada satupun orang yang bisa kalian pikir akan membuat kalian lebih baik, itu artinya kalian gak bener-bener punya good relationship sama siapapun. Kalau misalnya kalian berada di masa tersulit, dan kalian gak tahu harus menghubungi siapa, itu artinya kalian belum menciptakan koneksi yang bagus sama orang lain. Kayak gitu. Itu adalah tanda-tanda kalau kalian masih ada di basic relationship. Dan basic relationship ini umumnya nggak cuman ke sama teman atau pasangan, tapi juga bahkan keluarga gitu. Karena kita nggak pernah memilih untuk terlahir dalam keluarga ini, dan kebetulan keluarga ini suck gitu, artinya payah gitu ya, kayak apaan banget sih, emak gue kayak gini, bapak gue kayak gini. Akhirnya ya kita cuma ngejalin hubungan dengan mereka sekedar basic aja gitu. Hubungan darah ya udah, gue anak lu orang tua gue, dan ya udah terus apa gitu. Jarang gue curhat sama lu, atau bahkan kita sering berdebat. Aku yakin kalau misalnya sebagian besar dari kita punya basic relationship sama keluarga kita. Kita playing victim. Kayak kita berpikir kalau misalnya gue nggak milih kok lahir di keluarga ini, dan keluarga gue kebetulan bobrok nih, dan gue merasa kalau misalnya gue bukan orang-orangnya mereka, tapi di sisi lain juga gue nggak bisa keluar dari hubungan itu karena itu adalah keluarga gue. Akhirnya mereka berpikir kalau mereka adalah korban dari kehendak Tuhan gitu, korban dari kehendak Tuhan karena gue terlahir dalam keluarga yang bobrok seperti ini. Itu karena kita masih punya basic relationship sama orang tua kita, sama keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Dan aku yakin sebagian besar dari kita ini cuma punya basic relationship. Dampaknya apa sih kalau misalnya kita cuma punya basic relationship dalam hidup? Pertama, kita akan merasa sendirian. Kedua, kita akan lebih cenderung merasa depresi saat kita ada di dalam situasi yang sulit. Dan yang ketiga, kita nggak akan berkembang. Karena sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk berkembang. Manusia bisa memvalidasi dirinya sendiri, tapi untuk jadi sukses dalam hidup adalah kita membutuhkan orang lain. Kita butuh good connection. Terus kita pindah ke framing good connection. Apa yang ngebedain basic connection sama good connection? Kalau good connection seperti ini. Good connection itu nggak harus selalu punya ikatan darah. Atau lu suami gue, atau lu istri gue. Kayak ibaratnya nggak harus punya ikatan tertentu. Ikatan yang sakral. Supaya kita bisa punya good connection. Good connection itu bisa kita lakuin sekalipun kita cuma temenan. Kalau good connection itu adalah orang-orang zaman sekarang kan lebih banyak menghabiskan waktu di sosial media. Karena ada kemudahan teknologi kayak WhatsApp sekarang bisa video call, sekarang bisa voice call gitu kan. Jadi saking sibuknya kita mencari shortcut aja, ya udah gue video call aja sama lu, nggak harus kita ketemu face to face kayak gini. Good connection itu diciptakan justru dari sebaliknya. Itu usaha kita untuk terhubung secara langsung, secara face to face seperti ini, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau maintain good connection sama seseorang, perbanyak ketemu secara personal sama orang ini. Yang terjadi adalah saat kita nggak ketemu secara personal sama orang ini, itu banyak terjadi kesalahpahaman, kayak lewat WhatsApp aja gitu. Sekarang kita teks aja kalau pakai tanda seru udah sensitif banget kan, kayak ini orang marah-marah nih. Padahal kalau secara EYD emang harusnya pakai tanda seru, ya. Jadi kayak orang sekarang tuh lebih sensitif. Jadi penyakit-penyakit kita ini sekarang kalau orang zaman dulu mungkin problemnya dia adalah perang, siapa yang harusnya. Jadi kayak lebih fisikal gitu ya. Tapi problem kita sekarang adalah lebih ke mental. Kayak dari teks aja kita udah bisa kena mental kan. Jadi kayak itu adalah problem kita saat ini. Dan aku mendorong semua audiens yang lagi dengerin saat ini, kita untuk kembali ke human nature kita. Human nature kita adalah kita terhubung secara langsung, bukan via WhatsApp. Oke, kalau misalnya di situasi tertentu kita butuh gitu teknologi. Tapi jangan sampai karena adanya kemudahan teknologi kita jadi nggak terkoneksi secara langsung. Kita jadi nggak human lagi, nggak manusia lagi gitu. Dan good connection ini juga bakalan terbentuk kalau misalnya kita nggak cuma
berpikir untuk diri kita sendiri, melainkan juga teman kita gitu. Kebanyakan orang zaman sekarang itu kayak dia pengen nyari temennya itu yang perfect, tapi dia nggak menjadikan dirinya itu perfect sebagai teman. Justru malah sebaliknya, kita harus memantaskan diri kita dulu sebagai teman sebelum kita menuntut orang lain supaya pantas jadi teman kita. Karena pondasi good connection itu adalah dari diri kita sendiri. Selalu datangnya dari diri kita sendiri sebelum itu keluar. Kalau misalnya kita udah punya mindset yang bagus, kita udah tangki cinta kita udah terpenuhi, aku yakin kalau misalnya itu akan lebih mudah bagi kita untuk dapat good connection sama orang lain. Jadi dampak untuk good connection ini pastinya kamu akan improve hubungan kamu sama orang lain, kamu akan mengalami hidup dengan cara yang berbeda. Dalam artian seperti ini, kalau kamu punya koneksi yang bagus sama orang lain, aku percaya kalau misalnya hidup kamu itu akan lebih mudah, hidup kamu itu akan lebih berwarna. Sekalipun boleh jadi orang lain ini kayak ngasih warna ke kamu. Bukan berarti dia selalu jadi orang baik. Kadang dia juga ada bobrok-bobroknya, ada toksik-toksiknya. Tapi itu kita membutuhkan hal itu gitu. Karena manusia itu makhluk yang messy, makhluk yang berantakan. Kita nggak selalu engage sama perfection. Kita nggak selalu tertarik sama kesempurnaan. Kadang kita tertarik sama messiness, sama kekacauan. Dan kita butuh hal itu. Tapi dalam kadar tertentu. Jadi, maintain good connection itu nggak selalu tentang hal-hal yang positif. Kadang juga hal-hal negatif. Kita juga harus ngehadapin itu. Yang penting adalah intinya kita terkoneksi secara personal. Kayak gitu. Itu adalah 3 soft skill yang harus kita kuasain di awal tahun ini untuk memenangkan hidup. Ternyata bener banget sih 50%. Itu kita ngerasain sendiri, mungkin teman-teman juga ngerasain. Karena aku pribadi nih, aku pribadi masih menganut orang yang kayak, ya udahlah kalau punya hubungan ya biasa-biasa aja. Karena tahu sendiri, kalau kata, pepatah zaman sekarang atau kata-kata zaman sekarang, semua akan pret pada waktunya. Iya, jadi Iya, kayak, ya udah kalau berteman, aduh mikirnya udah kayak gitu duluan, kayak, nih pasti ntar juga pret gitu. Iya, karena bener kayak gitu iya. kan, dan, begitupun juga dengan keluarga, kayak apalagi yang keluarganya tuh udah bobrok ya duluan ya, jadi kita mikirnya kayak, ya udahlah, kayak yang Itu cuma bisa. masalah waktu Iya sebelum iya, ya. terus ya kayak, "Ya udahlah, selama ini keluarga gue yang maksudnya sedarah sama gue aja udah begini," gitu ya kan. Jadinya ya kita ngandelin diri kita sendiri, jadi kita menutup Iya, koneksi kita, koneksi sama hubungan kita, orang-orang di heeh. sekeliling. Jadinya kayak gitu, dan itu gimana ya, Mbak, emang harus kita memperbaiki itu kah gitu? Kadang apa mungkin, saya sendiri itu kan, permasalahan saya sendiri gitu ya kan. Apa memang saya yang orangnya perfeksionis, jadi saya mikir, ya semua hubungan ya harus baik-baik aja, kadang Iya. gitu. Karena, saya pribadi gitu, bahkan saya sendiri masih menganut kayak kalau misalkan nanti punya calon suami, saya bilang kalau nggak bisa mempertahankan, gue pergi gitu. Aku masih menganut kayak gitu. Jadi kalau misalkan lu nggak bisa mempertahankan ini, gue pergi deh gitu. Bahkan kalau misalkan mungkin ya temen aja nih, temen aku sendiri, aku pribadi, aku merasa emang sifatnya jelek sih, maksudnya sifat ini jelek. Kalau misalkan, punya komunikasi agak nggak enak sama temen atau misalkan ada, temen yang nggak mau lah kalau cerita kita udah kasih tauin dia nggak mau gitu, nggak mau menerapkan. Ya udah jadinya aku kayak, "Yah nih orang udah dikasih tauinnya benar nggak mau," jadinya aku silent treatment gitu. Jadi nutup nutup hubungan itu sendiri dan ya udahlah semua bakal pergi gitu aja, people come and go gitu ya kan. Jadi aku kayak gitu terus orangnya. Aku yakin kalau kita semua ini pernah ngadepin situasi sulit, di mana situasinya itu menekan kita untuk berpikir secara basic, untuk berpikir kalau misalnya ini nggak akan ada masa depan. Jadi, either gue give up sekarang, atau gue give up nanti tapi udah dalam kondisi gue udah hancur banget. Kalau misalnya aku lihat dari sudut pandang yang luas, apa yang kamu rasain, apa yang kamu alamin adalah kamu menuntut perfeksionitas dalam suatu hubungan. Dan kamu menempatkan perfeksionitas itu di awal. Pemahaman aku tentang good relationship itu adalah seperti ini. Kalau misalnya kita meletakkan perfeksionitas di awal hubungan, segala sesuatu yang ngikutin setelahnya, itu harus based on perfeksionitas gue ini. Jadi, perfeksionitas itu adalah standar kamu. Standar kamu harus A, B, C, D, E. Dan kamu udah letakin standar kamu di awal. Salah nggak sih ngeletakin standar dalam hubungan? Ya, nggak salah. Cuman,
Kesalahan kamu adalah kamu terlalu strict sama standar itu. Boleh aja kita taruh standar, tapi kamu nggak taruh ruang untuk ketidaksempurnaan. Dan ini yang jarang dilakuin orang lain. Ini yang jarang diketahui orang lain. Orang pengen segala sesuatunya perfect, tapi dia nggak memberi ruang untuk ketidaksempurnaan. Tapi menurut pemahaman aku adalah hubungan antar manusia itu messy, berantakan. Manusia itu suka sesuatu yang chaos, yang kacau. Sementara perfeksionis itu adalah ilusi. Kalau kita mengaitkan kata perfeksionis sama sesuatu yang kita bisa kendalikan, itu cocok. Artinya, ini bisa kita kendalikan, ini tinggal gimana cara kita aja bikin itu jadi perfect. Contohnya apa yang bisa kita kendalikan? Skill kita, terus emosi kita, cara kita merespon sesuatu, itu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang hubungan sama orang lain, itu sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Dan kita nggak bisa naruh kata perfeksionis pada sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Kalau misalnya kita menaruh atau meletakkan kata perfeksionis pada sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, bumerangnya itu bakalan balik ke diri kita sendiri. Kitanya jadi stres, kitanya jadi terpaku sama satu standar yang strict itu, akhirnya kita nggak bisa memberi kualitas hubungan yang 100%. Kita tidak bisa memberi kualitas diri kita 100% sama hubungan ini. Akibatnya hubungan itu jadi bobrok, kita-kitanya ikutan bobrok juga. Itulah kenapa kalau misalnya hubungan dengan manusia, kata perfeksionis itu nggak cocok. Kamu nggak apa-apa punya standar, kamu nggak apa-apa punya value dalam hubungan, tapi kamu juga harus menyediakan ruang untuk ketidaksempurnaan. Karena segala sesuatu tentang hubungan itu nggak pasti. Dan kalau misalnya kita dealing sama sesuatu yang nggak pasti, kalau kita berurusan sama sesuatu yang nggak pasti, satu prinsipnya adalah tentang penerimaan, acceptance. Kalau misalnya penerimaan ini kita udah nggak bisa, misalnya kita udah nggak bisa nerima kelakuan bobroknya mereka, itu sekarang tinggal actionnya seperti apa. Actionnya itu juga jangan yang didasari oleh tindakan impulsif yang asal, yaudah gue pergi aja. Tapi harus didasari oleh logika, data, dan juga rasionalitas. Jadi itu bukan tentang emosional aja, tapi juga rasionalitasnya ada atau enggak. Kita harus mengambil tanggung jawab untuk segala sesuatu yang hadir dalam hidup kita. Oh, berarti langkah awalnya itu ngubah dulu pola pikirnya buat, ya udah hubungan nih ya nggak selamanya tuh ya bagus loh gitu ya. Ketidaksempurnaan tuh wajar gitu, Ya, kayak gitu. letakkan ketidaksempurnaan itu di belakang. Sekarang tentang gimana cara gue untuk membuat hubungan ini jadi baik. Nggak harus sempurna, tapi minimal baik dan sehat. Itu aja dulu. Tapi kalau misalkan kita dari awal udah ngeliat nih, oh nih sifatnya ada beberapa orang yang sifatnya nggak bisa ditoleransi sama kita, kita boleh gitu buat udah selesai. Cut off gitu aja. Menurut aku, ada durasi sebelum kita memutuskan untuk cut off seseorang. Maksudnya, nyudahin hubungan sama seseorang ya. Kesalahan yang kita lakuin adalah kita memutuskan dengan cepat. Cuma karena kita nggak nyaman sama orang ini. Namanya hubungan antar manusia itu kan sifatnya emosional. Segala sesuatu yang emosional, itu biasanya impulsif. Itu biasanya reaktif. Itu biasanya nggak logis. Itu sifatnya biologis. Dan kalau misalnya kita ngomongin hal-hal yang kayak gitu, itu artinya spontanitas. Segala sesuatu yang sifat emosional, itu biasanya didasari oleh spontanitas. Kamu paham kan ya maksudnya spontanitas ya asal bertindak aja gitu. Asal memutuskan aja gitu. Makanya untuk menjadikan yang emosional ini jadi lebih rasional, kita harus ngasih durasi. Kalau misalnya kita naruh dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan, kalau gue masih nggak cocok sama lu, kalau misalnya kita masih nggak match, gue akan pergi. Tapi di situ ada durasinya, artinya kamu udah berusaha untuk memperbaiki hubungan kalian. Tapi kalau misalnya kamu dalam waktu seminggu udah mutusin, aduh gue nggak cocok, gue pergi, itu artinya kamu orang yang masih terbawa, driven by emotion, kamu masih terdorong sama emosi kamu. Sementara good relationship itu merupakan proses, itu nggak terjadi dalam waktu singkat. Good relationship itu terjadi dalam waktu panjang. Oke, paham. Iya. Ini mungkin untuk jadi pelajaran ya buat Iya. aku dan juga yang lainnya, buat nggak gampang mudah ya Iya. untuk meng-cut off orang gitu Iya, untuk ke memutuskan depannya. ya. Sekalipun ngeselin ya, sekalipun ngeselin. Ngeselin karena semua orang nggak ada yang sempurna gitu Iya, ya. benar Oke, benar. kesimpulan dari apa namanya segmen kali ini Iya. itu ada beberapa skill, yaitu 3 skill yang harus ditingkatkan di tahun 2026, yaitu ada skill active listening, yang kedua engaging speaking, yaitu dan juga yang ketiga good relationship. Ya,
Ya itu skill yang harus kita kuasain sebelum kita mutusin untuk mengambil sesuatu yang baru, kayak gitu ya. Jadi mungkin dari kita episode kali ini itu aja ya. Buat teman-teman semua yang suka dengan pembahasan kita hari ini, kita minta tolong banget supaya bantu klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin suka dengan pembahasan kita. Dan kalau misalnya kalian punya pendapat atau saran, silakan kalian taruh di kolom komentar. Kalau kalian pengen kita ngebahas topik-topik tertentu, silakan juga taruh di kolom komentar. Sebelumnya saya juga di sini pengen berterima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini, kalian join komunitas ini. Dari saya akan berusaha untuk mengembangkan channel ini lebih baik dan kita akan ngasih pembahasan-pembahasan yang mungkin buat kalian lebih menarik lagi. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Saya Lulux dan Saya Soharsdina. see you in the next episode. Dah.